Ya, oke. Saya Profesor Y dan selamat datang kembali di tutorial Microsoft Word. Oke, nah kemarin saya sudah menjelaskan tentang beberapa tombol dan satuan dasar dari Microsoft Word sendiri. Pertama, satuan dasar dari Microsoft Word sendiri adalah kata. Iya, kata. Tapi satuan yang lebih kecil daripada kata sendiri itu adalah yang namanya disebut dengan karakter. Atau mungkin dalam Microsoft Word sendiri kita bisa menyebutnya sebagai font. Font, huruf, karakter, dan lain sebagainya lah. Nah, karakter di sini kita bisa melakukan pengubahan atau mungkin pemformatan atau penyesuaian customize di dalam tab home dan kemudian ada group font ini seperti ini. Group font ini. Ada beberapa tombol. Nah, oke, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan tombol-tombol ini. Yang pertama mungkin saya akan menuliskan nama saya sendiri, YNZ. Oke. Nah, ini ada huruf-huruf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 huruf. Ada 9 huruf. Nah, dari huruf ini kita bisa mengcustomize-nya dengan menggunakan menyesuaikannya dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di dalam font ini. Untuk melakukan penyesuaian, yang pertama kali kita lakukan adalah seleksi atau memblok di blok. Nah, kalian bisa memblok huruf dengan melakukan drag. Drag itu artinya kalian meletakkan kursor di sini, kemudian tanpa melepaskan klik, kalian seret kursornya. Nah, sampai kalian mungkin sampai NZ ini udah bisa kalian format. Nah, ini cara kalian untuk memblok. Atau bila kalian menggunakan keyboard, kalian bisa menekan tombol Shift, kemudian dengan arah atau arrow key yang arah kanan kiri atas bawah itu. Kanan kiri atas bawah. Nah, ingat untuk memblok kalian bisa menggunakan arrow key. Nah, setelah kalian berhasil membloknya, maka tombol-tombol ini bisa berfungsi. Yang pertama tombolnya saya jelaskan, ini Calibri. Ini adalah jenis font atau jenis huruf. Ada banyak sekali jenis huruf yang ada di Microsoft Word sendiri. Ada yang stylenya seperti tulisan tangan, atau ada yang ya seperti ini, terus ada yang tegas seperti ini, ada yang Times New Roman, ya banyak. Kemudian 11, ini adalah ukuran huruf. Nah, kemudian tanda ini, grow and shrink, ini adalah tombol yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran huruf. Jadi kalau di sini kalian bisa memilih langsung 36, 36 atau mungkin cuman 9 atau 8. Nah, kalau tombol ini, dua ini itu adalah grow and shrink. Kalau kalian mengkliknya, huruf ini akan semakin besar. Tapi kalian nggak bisa memilih semakin besar berapa. Cuman pokoknya semakin besar gitu aja. Entah itu jaraknya 22 atau jaraknya 11. Nah, kemudian yang ini adalah shrink. Itu hurufnya akan semakin kecil. Ya sama seperti semakin besar. Entah jaraknya 22, entah jaraknya 11. Kalian nggak bisa memilih. Kemudian yang ini adalah change case. Case itu adalah penggunaan huruf kapital. Nah, di sini ada banyak. Sentence case. Artinya huruf kapital hanya di huruf awal. Lower case berarti semuanya huruf kecil. Uppercase semuanya huruf kapital. Capitalize each word artinya setiap kata adalah huruf kapital awalnya. Terus kemudian toggle case adalah ya yang awal kecil kemudian yang lain besar. Oke, sekarang kita lower case. Maka huruf Z akan menjadi kecil. Mungkin coba kita uppercase, maka hurufnya akan menjadi besar semua. Kalau kita coba sentence case, hurufnya akan kecil semua. Kenapa? Ya, karena ini berada di tengah kalimat. Kalau kita coba capitalize each word,
maka N, E, dan Z akan besar. Itu adalah keys. Dan kemudian ini untuk menghapus semua format. Terus kemudian ini adalah bold. Bold itu teksnya menjadi tebal. Kalian bisa lihat sendiri, bisa menjadi tebal. Kemudian ada italic. Italic teksnya bisa miring. Kalian lihat sendiri, bisa miring. Kemudian ada underline. Underline adalah garis bawah. Kalian lihat ada garis bawah di sini. Kemudian ini ada strike through. Ini adalah untuk mencoret teks. Kalian lihat ada coretan di sini. Kemudian ini adalah untuk subscript. Dan kemudian ini superscript. Subscript ini biasanya digunakan pada rumus-rumus kimia. Sedangkan superscript biasanya digunakan dalam bilangan berpangkat. Kemudian ini ada text effect. Kalian bisa lihat text effect-nya ada banyak. Mungkin ditambahin outline, tambahin shadow atau bayangan, ditambahin reflection. Kalian bisa memilih sendiri di sini. Kemudian ini adalah highlight text. Kalau ini tadi highlight paragraf, ini adalah highlight text. Kemudian ini adalah text color. Kalian bisa memilih warna dari teks tersebut. Mungkin biru. Atau ini biru. Oke, biru. Atau mungkin kuning. Kuning. Nah, jadi kuning. Nah, kemudian di highlight text kalian bisa melihat background-nya. Mungkin background-nya merah. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah cara kita untuk menyesuaikan bentuk font, warna font. Semuanya ada di dalam tab font ini. Dan untuk Microsoft Word terbaru, versi terbaru, ketika kalian memblok ini, kalian akan mendapatkan pop-up seperti ini. Kalian bisa menyesuaikan juga di sini. Mungkin ingin di italic. Nah, kalian bisa langsung di sini. Tanpa harus perlu jauh-jauh ke sini. Nah, tapi pop-up ini ya hanya berlaku sekali. Ketika kalian sudah menghilang dari sini, dia akan menghilang. Atau mungkin transparan ketika kalian di sini. Tapi ketika kalian ada di sini, dia akan menghilang. Oke, mungkin seperti itu dulu. Bagaimana cara di video ini kita belajar bagaimana cara kita menyesuaikan huruf sesuai dengan keinginan kita, baik warnanya, ukurannya, maupun keys huruf kapitalnya. Kalian bisa menggunakan tool-tool atau tombol-tombol yang ada di dalam grup font ini untuk menyesuaikan bagaimana kalian menggunakan setiap huruf sehingga sesuai dengan keinginan kalian. Oke, untuk video kali ini cukup segitu. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan sampai jumpa.